Halo, gue Yeski ini dari Telset. Gue baru habis datang di acara Galaxy Unpack nih. Nah, terus di tangan gue nih udah ada Galaxy sorry balik. Hop, ini dia udah ada Galaxy S23 Ultra. Nah, buat kalian yang mau tahu apa aja isinya, gue bakalan coba unbox. Terus juga gue bakal coba hands on HP ini. Lanjut aja nih guys. Nah, di tangan gue udah ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini dia boxnya nih. Buat kalian yang mau lihat, ini boxnya kecil banget sih ya. Dan kalau HP ini nggak ada dia ini ROM yang 256 GB, terus RAM-nya 12 GB. Ini kanan kiri tadi ada logo emboss Samsung. Kanannya logo emboss Samsung, kirinya ditulis kalau ini Galaxy S23 Ultra. Nah, ke bagian belakang ya ada informasi sedikit lah tentang HP ini. Oh ya, HP ini yang gue pegang itu warnanya warna lavender atau warna ya agak pink-pink gitu lah. Lanjut aja nih, kita buka nih. Nah, ini dia. Oke, ini dia nih unitnya. Tuh, kita lihat dulu nih di sebelah kiri. Di boxnya kita dapat apa aja? Dapat kabel charger, USB-C to USB-C ya. Juga di sini ada pin ejector atau SIM ejector. Ini quick start guide. Terus kalau ini ada panduan singkat. Oke, lanjut aja nih, kita ke unitnya. Unitnya ditutupin kayak gini nih. Ini ada, nah, yang dipegang ini warnanya lavender. Kalian lihat langsung. Nah, ini dia HP-nya nih. Waduh, HP seri paling tertinggi dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, ini udah nyala, baterainya ada 62% ya. Oke nih. Ini dia HP-nya. Lihat banget di sini kalau HP-nya tuh punya kamera punch hole di bagian depannya, di tengah-tengah. Layar curve. Meski HP-nya kelihatan agak bulat, tapi ini sebenarnya nggak bulat-bulat banget ya. Pinggirannya tuh nggak melengkung, lebih ngotak gitu. Bisa kalian lihat sendiri di sini tuh. Nah, ini dia di bagian belakang ini dia punya 5 kamera ya tadi. Dengan kamera utama tuh 200 megapiksel. Di bagian atasnya ini kayaknya ada kosong, bagian kiri, bagian kanan. Terus di bagian bawahnya dia punya S Pen juga ya, ada slot SIM card nih, sama USB-C. Oke, itu dia isi box sama unboxing dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Kita langsung cobain aja HP-nya. Nah, tadi gue udah coba unboxing juga Samsung Galaxy S23 Ultra nih. Sedikit aja highlight dikit nih buat Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini seri tertinggi ya, yang mana Samsung Galaxy S23 Ultra itu mengisi line up Galaxy S23 bersama dengan Galaxy S23 standar, terus S23 Plus atau S23 Plus. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di paket pembeliannya tuh kita dapetin buku quick start guide, sama juga ada buku garansi, terus ada pin ejector, ada S Pen yang ada di HP-nya ya. Di bagian bawahnya kalian bisa langsung buka tuh, diklik. Terus walau buat kabel charge-nya kita dapat kabel USB-C to USB-C. Ya memang sih ini nggak terasa spesial banget, tapi ya gimana sih, Samsung kan pengen peduli banget sama lingkungan. Ini bentuk Samsung peduli terhadap lingkungan itu. Nah, kalau buat desain, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya dimensi 163,4 x 78,1 x 8,9 mm dengan berat 234 gram. Buat HP premium sih udah jelas kalau HP ini punya ukuran yang besar. Terus juga gua rekomendasiin sih kalau ini digunain satu tangan, karena rasanya tuh licin banget, terus susah buat nge-reach misalkan dari atas ke bawah kayak gitu, agak susah gitu. Tapi ketika dipegang satu tangan tuh masih terasa nyaman, walaupun susah digunain. Tapi kalau buat kenyamanan
dia enak karena sisinya tuh nggak terlalu ngelengkung banget gitu, jadi nggak tajam lah feel di tangan seperti itu. Nah, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya material berbahan kaca di semua bagiannya ya, maksudnya bagian depan sama belakangnya, tapi kalau buat frame-nya tuh di aluminium. Nah, tapi bahan-bahan semua itu punya disebut Samsung kalau materialnya tuh dari bahan daur ulang, yang mana ini bentuk peduli lingkungan dari Samsung. Tersedia juga sertifikasi IP68 yang bikin HP ini tahan air dan debu. Nah, jadi itu dia tadi desainnya. Oh ya, HP yang gue pegang ini varian warnanya lavender ya. Kita lanjut lagi ke bagian layar nih. Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya panel layar tipe Dynamic AMOLED 2x3088 pixel. Nah, kalau ini pixelnya bisa diubah-ubah di pengaturan ya, bisa pakai settingan ini Full HD sama HD. Nah, HP ini juga udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz, HDR10+, terus kecerahannya hingga 1750 nits. Layarnya punya ketahanan Corning Gorilla Glass Victus 2. Kalau buat produksi warnanya ya jelas lah ini sangat memanjakan mata banget, terus akurasi warnanya tuh pas banget, tapi dia agak dinaikin dikit kontrasnya yang bikin mata enak gitu dilihat buat menonton video ataupun main game. Terus juga karena tadi kecerahannya sampai 1750 nits, pada saat dipakai di luar ruangan tuh ya nggak ada masalah, layarnya masih kelihatan dengan baik gitu, terus nyaman dipandang gitu. Lanjut lagi nih ke bagian yang menurut gua cukup mengagumkan juga nih, yaitu performa dan baterainya. Nah, Galaxy S23 Ultra ini pakai Snapdragon 8 Gen 2 mobile platform for Galaxy, yang mana ini chipset khusus yang dituning sama si Samsung buat smartphone Galaxy-nya. Nah, chip ini punya clock speed sampai 3,36 GHz, yang mana itu tinggi dibanding Snapdragon 8 Gen 2 yang biasa seperti itu. Nah, kalau buat GPU-nya punya Adreno 740. Samsung Galaxy S23 Ultra ini kalau di Indonesia tuh dia pakai RAM 12 GB ya buat semua varian, terus memori internal itu sampai 1 TB. Yang mana pada saat digunain nih Snapdragon 8 Gen 2 mobile platform for Galaxy sama RAM 12 GB itu bisa banget dipakai buat main game berat ataupun multitasking, semuanya lancar, nggak ada masalah ya. Nah, kalau buat baterai, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya baterai 5000 mAh. Baterai tersebut bisa diisi dengan pengisian daya cepat sampai 45 watt, terus juga ada fast wireless charging 15 watt. Nah, teknologi fast charging 45 watt ini diklaim bisa mengisi 65% dalam waktu 20 menit aja. Nah, selain itu juga ada fitur wireless power share, yang mana bisa dijadiin HP ini sebagai kayak power bank, tapi buat HP-HP yang mendukung wireless charging di bagian belakangnya seperti itu. Nah, itu dia buat performa sama si baterai Samsung Galaxy S23 Ultra. Oke, lanjut nih ke kamera. Kamera juga salah satu yang menjadi andalan buat smartphone flagship ini, dimana Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya konfigurasi kamera utama 200 megapiksel, kamera periskop telefoto 10 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan di bagian depannya tuh ada kamera selfie 12 megapiksel. Nah, kalau buat kamera belakang, gua rasa kamera ini udah lengkap banget, mulai dari kamera utama yang 200 megapiksel sampai ada kamera ultrawide seperti itu. Nah, ketika gue coba hasilnya ya jelas bagus banget, sesuai ekspektasi gue yang tinggi. Hasil foto yang dihasilkan tuh bagus, bahkan foto zoomnya tuh bisa nangkep detail lebih baik gitu. Buat saturasi warnanya juga tinggi, jadi bisa memanjakan mata juga pada saat kalian ngambil ke gambar pada momen-momen tertentu seperti itu. Kalau buat hasil fotonya sih gue nggak ada kok kendala sama sekali, gue rasa ini bagus banget malah. Nah, buat kondisi low light juga gue nyobain buat foto selfie, itu hasilnya memuasin juga, bisa ngambil gambar yang bagus seperti itu. Nah, kalau buat harganya, Samsung Galaxy S23 Ultra ini dijual seharga Rp19.999.000 untuk varian RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Nah, kalau buat penyimpanan yang 512 GB itu dijual Rp21.999.000. Terus kalau model yang paling tinggi nih yang 1 tera itu dijual Rp25.999.000. Nah, itu dia buat harganya. Nah, yang unik nih kalau buat harga atau ketersediaan, Samsung jual kan saat ini masih pakai sistem pre-order sampai tanggal 23 Februari. Nah, pada saat sistem pre-order ini ada promo upgrade memori internal 2 kali lebih besar, yang mana misalkan kalian beli yang varian 256 GB, nanti Samsung bakal ngasih yang 12 GB seperti itu.
Nah, itu dia tadi video unboxing sekaligus hands-on dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Gimana nih menurut kalian? Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa jadi referensi juga sebelum kalian milih Samsung Galaxy S23 Ultra. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video berikutnya.